rasanya itu udah capek aja gitu loh, tanpa olahraga juga aku kayak udah ngerasa capek banget gitu, males banget olahraga. Sebagai seorang ibu rumah tangga, aku sendiri pernah mengalami frustasi dengan segala hal yang ada di sekeliling aku gitu loh. Aku pernah merasa sangat sendiri dan kesepian. Seumur hidup aku nih, aku baru mengerti kenapa ada orang yang lebih memilih mati ketimbang menjalani hidupnya gitu. Halo semuanya, welcome back to my channel. Today I'm gonna talk about ibu rumah tangga atau full-time mom lah ya. Sebagai full-time mom, pasti kita mengalami up and down nih. Dan itu sebenarnya sangat wajar ya, bahkan semua orang juga mengalami hal tersebut gitu loh. Karena dunia ini kan nggak selamanya malam dan nggak selamanya pagi atau siang juga kan. Hanya saja di sini masalah terbesar ibu rumah tangga itu terlepas dari misalnya masalah ekonomi ya, adalah pada pikirannya sendiri nih. Tapi, apakah itu berarti 100% masalah yang dihadapi ibu rumah tangga itu karena kesalahannya sendiri, which is pikirannya sendiri? Ya tentu saja tidak. Alasannya, pikiran-pikiran itu atau overthinking tersebut ya, muncul akibat dari kurangnya apresiasi dari sekitar atau lingkungannya, khususnya dari keluarganya nih. Sehingga ibu rumah tangga ini merasa powerless, nggak berguna, dan itu membuat rasa lelahnya itu menjadi berjuta-juta kali lipat gitu. Karena apa yang dia lakukan dan usahakan itu tidak dihargai dan bahkan dipandang sebagai hal yang sepele gitu, yang semua orang juga bisa melakukannya gitu loh. Terutama di Indonesia ya, atau mungkin ya di Asia kali ya, correct me if I'm wrong, di mana budayanya itu masih sangat kental dengan patriarki gitu. Kalau kebetulan ada yang pernah nonton Kim Ji Young Born 1982, film itu film Korea ya. Di situ dikisahkan seorang wanita yang awalnya itu bekerja lalu memutuskan untuk menjadi full time mom dengan segala tekanan yang dia hadapi dari mulai mertuanya hingga kejadian-kejadian yang dia alami di masa lalunya gitu. Meskipun di film tersebut suaminya itu lumayan peka ya, tapi tetap Kim Ji Young ini mengalami depresi sampai pada titik dia itu sering menjadi orang lain gitu. Ya kalau bahasa kitanya mah nyebutnya itu kesurupan lah ya. Nah, namun ternyata hal tersebut itu bukan karena gangguan makhluk halus, melainkan merupakan gangguan psikologi gitu loh. Dan sampai akhirnya Kim Ji Young ini harus menjalani terapi. Dalam film tersebut digambarkan betapa budaya patriarki itu sangat nyata gitu loh di Korea. Yang belum nonton boleh coba tonton deh, karena menurutku sih itu bagus ya. Nah, selain film tadi ya, ada juga kan kayak drama Korea yang ongoing itu Dr. Cha judulnya, yang mengisahkan tentang betapa beratnya pengorbanan menjadi ibu rumah tangga gitu. Jadi menjadi full time mom atau ibu rumah tangga yang di rumah aja tuh bener-bener nggak main-main ya. Jadi bukan cuman beban dari pekerjaan fisik atau pekerjaan sehari-hari yang harus dilakukan ngurus anak, bersih-bersih rumah dan sebagainya, tapi juga beban mentalnya itu benar-benar berat gitu loh. Apalagi kita yang berada di negara seperti Indonesia ini gitu. Anyway, lalu apakah kita harus memaksakan orang lain untuk menghargai atau mengapresiasi apa yang kita lakukan? Kalaupun kita mau, kita nggak akan bisa. Kita nggak akan bisa mengontrol orang lain, iya kan? Yang bisa kita lakukan adalah menghargai dan mengapresiasi diri kita sendiri. Sebagai seorang ibu rumah tangga, aku sendiri pernah mengalami frustasi dengan segala hal yang ada di sekeliling aku gitu loh. Aku pernah merasa sangat sendiri dan kesepian. Seumur hidup aku nih, aku baru mengerti kenapa ada orang yang lebih memilih mati ketimbang menjalani hidupnya gitu. Itu tuh aku mengerti itu ketika aku menjadi ibu rumah tangga dan aku mengalami frustasi yang sebegitunya gitu loh. Sehingga aku tuh mengerti kenapa orang-orang tuh lebih milih mati dibandingkan menjalani hidupnya. Karena sebelum menjadi ibu rumah tangga ya, aku selalu tidak mengerti gitu. Kenapa sih ada orang-orang yang menginginkan kematian gitu loh. Aku nggak ngerti gitu. Menurut aku itu aneh. Nah, tapi meskipun begitu ya, saat itu aku tidak sampai melukai diriku sendiri ya. Karena aku tuh masih sadar bahwa ketika aku merasakan segala emosi tersebut, aku sadar bahwa mentalku itu sedang tidak baik-baik aja. Aku berpikir bahwa aku harus mencari bantuan gitu loh. Dan akhirnya aku memutuskan untuk berkonsultasi online dengan psikolog. Aku tuh saat itu aku ceritakan ya semua yang aku rasakan, dan tahu apa saran dari psikolog yang pertama banget itu,
Dia bilang katanya coba lakukan journaling. Nah, di sini aku sharing berdasarkan pengalaman aku pribadi ya, bahwa journaling itu sangat-sangat membantu stress release gitu loh. Di saat kita nggak tahu harus cerita ke siapa, ya kita bisa journaling gitu loh. Dan singkat cerita, aku tuh mulai melakukan journaling kan. Jadi yang aku lakukan itu adalah saat aku merasa kesal, sedih, frustasi, aku langsung menuliskan emosi-emosi tersebut. Dan sebenarnya kenapa sih aku merasakan emosi-emosi tersebut gitu loh. Nah, dari situlah kayak otak aku itu mulai menguraikan benang-benang kusut yang nanti pada akhirnya tuh ya, aku tuh paham gitu loh, bahwa sebenarnya aku bisa mengontrol diri aku sendiri, dan aku juga bisa mengontrol emosi-emosi yang aku rasakan gitu. Tapi memang untuk menyadari dan menerima semua hal di diri kita ya, serta memaafkan segala hal yang membebani diri kita, pikiran kita itu tidak sebentar dan tidaklah mudah. Tidak serta-merta setelah melakukan konsultasi atau melakukan journaling terus kita langsung menjadi orang yang berbeda gitu, menjadi orang yang bijak gitu loh, yang enggak gitu juga. Diri kita butuh proses juga kan ya, dan bahkan sampai sekarang juga aku tuh kadang masih suka overthinking gitu, kayak gampang marah, apalagi kalau misalnya PMS ya, dan ya mungkin itu sih wajar ya. Tapi aku merasakan much better lah dibanding sebelumnya gitu. Oh ya, setelah mulai terbiasa journaling, terus kita mulai bisa mengontrol emosi dan perasaan kita nih, mulailah lakukan olahraga. Nggak usah yang berat-berat lah, kayak cukup kayak yoga atau lari pagi. Sebenarnya kalau bisa melakukannya sekaligus di awal, ya alhamdulillah ya, kayak misalnya mulai journaling dan juga sekaligus mulai olahraga gitu. Tapi kalau aku jujur, di awal aku tuh nggak minat sama sekali olahraga, walaupun kayak psikolognya tuh memang menyarankan gitu. Rasanya itu udah capek aja gitu loh, tanpa olahraga juga aku kayak udah ngerasa capek banget gitu, males banget olahraga. Nah, baru setelah aku merasa membaik nih, keinginan untuk hidup sehat itu mulai muncul lagi. Aku mulai rutin yoga tipis-tipis lah ya tiap pagi. Terus ya sekarang yang belum bisa aku lakukan saat ini tuh, atau kayak masih berat banget gitu aku lakukan itu, adalah makan makanan sehat, alias kayak menghindari makanan atau jajanan junk gitu lah ya. Dan itu belum bisa karena itu menurut aku berat banget ya, karena aku tuh terbiasa makan makanan micin gitu loh. Jadi anak kosan kan dulu, jadi ya terbiasa dengan makan makanan seperti itu, tapi aku sebisa mungkin lagi berusaha sih. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat ya. Thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Bye!